Bandung itu kota termacet di Indonesia loh, mengalahkan Jakarta dan Medan dan Surabaya. Tahu nggak si Bonge dari Citayam ke Duku Atas ke Sudirman bayar cuma 3.000 pakai KRL KRD. Dia tuh naik kereta. Naik kereta. Sudirman cuma 3.000 ya Pak? Bonge juga. Tahu Bonge ya, Pak Jepri ya. Oh, viral ya. Iya, si JJ itu ya. JJ ya. Jepri Wedana. Nah, pada kali ini kita akan menghadirkan dan tentunya ini saya juga penasaran, pasti penonton juga penasaran. Sudah hadir ini. Sudah hadir. Kita ini. Ya, nah kita kasih tahu dulu siapa nih beliau. Beliau ini lahir ketika Bandung lagi gurih-gurihnya. Ya, lagi seger-segernya. Betul. Ya, katanya Bandung itu dulu masih berkabut. Betul. Beliau lahir. Beliau adalah seorang arsitek dan juga seorang penulis. Nah itu, jadi beliau ini mas remajanya SMP-nya di SMP 5 Bandung, SMA-nya di SMA 2 Bandung, Ya, melanjutkan kuliah di UGM. ya beda sama kamu. Lahir kamu di Garut, gede di Maerot. UGM, terus ITB, ITB, UNJ. UNJ. Ah. Beliau juga pernah mengajar dulu di Tenas. Di Tenas. Ya, nanti kita tanya-tanya lah. Tanya-tanya. Langsung. Pak, gimana kabarnya Pak? Baik. Nuhun. Sudah beberapa bulan ini kita jarang ketemu ya Pak ya. Iya. Wah, Kalau jadi- kemarin lama sih COVID ya. Ya, lagi pandemi kita sering barengan kok. Ya. Saya sering ini sama Pak Jeffrey ini. Sharing gitu kan? Ya, sering ngopi lah, banyak ngopi. Ngobrol sambil ngopi ya. Dan lupa ngudut ya. Ya, itu. Jadi kita mah walaupun berbeda usia, tapi hobi kita Sama. banyak yang sama. Nih, Dok, kalau mau nanyain sejarah Bandung, tanya aja sekarang. Iya. Iya, Itu karena tanya. beliau bilang tadi ngobrol sama saya, seorang pemimpin kalau mau memimpin Bandung Ya. harus tahu sejarah Bandung. Ya iya. Seperti apa nih sejarah Bandung? dulunya? Nih. Oke, kita bahas dulu sejarah Bandung yang Pak Jeffrey ini. Ya, memang. Jadi perlu kita tahu ya Kang Aldo kan, aku Ya. bahwa sebuah kota itu didesain dan direncanakan dengan konsep sebenarnya. Nah, betul. Jadi tidak bisa lepas begitu aja mental gitu Iya, ya, tapi iya. ada konsep. Nah konsep itu juga ada 3 yang biasanya kita mainkan. Pertama fungsi manfaatan dari sebuah kota atau lingkungan ya. Kedua juga adalah masalah teknologinya. Ada infrastruktur, ada bangunan dan sebagainya. Itu harus kita perhitungkan benar. Yang ketiga tentu masalah estetika. Nah, Bandung dirancang, direncanakan, didesain dan di planning dengan sangat well planned, well design Bandung itu. Sampai ada sebuah miniatur kota Bandung dipamerkan di Prancis ya. Karena pada saat itu tahun 20-an itu dunia desain itu berkiblatnya ke Prancis. Ya. Dengan Menara Eiffel-nya. Waktu itu Menara Eiffel baru juga. Nah, itu teknologi baru. Nah, Bandung sempat dipamerkan di sana di sebuah pameran modern dan mendapat poin bagus di seluruh dunia itu. Jadi memang Bandung adalah kota terakhir di koloni Hindia Belanda pada saat itu dan menjadi kota modern awal modern di Hindia Belanda. Konsepnya itu. Kota modern pertama Pak di Kota Indonesia. modern pertama, beda dengan Jogja, beda dengan Batavia, beda dengan Semarang, itu kotanya tidak seperti itu. Dan well plan, nah ini yang menarik well plan itu. Jadi semua secara rinci dipertimbangkan, diperhitungkan. Nah juga termasuk jumlah penduduk, tipe jalan. Tipe jalan di Bandung ini sebenarnya tiap beberapa ratus meter ada simpangan, ratus meter ada simpangan. Ya, betul. Jadi itu bisa ngebut karena motor ke. Ya. Lampu bareng. Lampu bareng. Betul. Jadi percuma motor tarik ya Pak di Bandung banyak. Cuma sebenarnya ngerem. Benar. Oh, jadi emang sudah dari dulu sih. Sudah didesain seperti itu. Jadi kita yang ingin melanjutkan sekarang harus paham konsep-konsep itu. Ya. Jadi dan memang beda dengan kota lain. Ya. Dan di Bandung di tiap pojokan tadi simpangan itu ya, Ya. itu disiapkan bangunan sudut atau hokbo. Mungkin kita pernah dengar, oh itu bangunan hokbo gitu ya, itu bangunan Ya, sudut. ya.
Dan bangunan sudut dirancang khusus karena tempatnya itu sangat strategis, terlihat dari beberapa sudut pandang. Sehingga di desainnya pun di Bandung nih ya, ada yang bermenara, menara 1, SMP 5 menaranya 2. Terus ada yang melengkung, Bang Jabar itu melengkung. Terus Homan juga menghadap sini dengan menara. Jadi memang ada cirinya. Gitu. Betul-betul didesain Ya, urban design-nya main. Dan itu peradaban kota. Bedanya dengan tikus, tikus mah nggak punya otak, nggak punya pikiran. Jadi rumah tikus mah berantakan, nggak ada ciri-ciri peradabannya, peradaban amburadul. Nah, kita manusia mah nggak mau jadi punya peradaban amburadul. Jadi sebuah kota nggak boleh amburadul. Harus tertib, ada signing ya. Nah, apa maksud dari tanda-tanda itu? Jadi itu mapping dari orang terhadap sebuah belantara lingkungan perkotaan. Kalau kita masuk ke kota Bandung, begitu masuk Jalan Jawa, perempatan Jalan Sumatera, dilihat kanan, ada bangunan satu menara. Ini pasti ke kanannya ke Jalan Jawa. Itu ada mapping seperti itu. Di Simpang 5 ada tanda-tanda juga. Ini sudut-sudut bangun, sudut-sudut di pojok-pojok itu dibuat bangunan yang berciri. Dan itu hanya ada di Bandung. Ini hanya ada di Bandung. Ini saya penasaran nih. Nih misalnya ini Pak Jeffrey gitu akan menjadi seorang pemimpin nanti. Rencananya Bandung akan digimanakan lagi? Misalnya ini Mas. Misal jadi pemimpin di kota Bandung. Gambaran aja mungkin nih. tidak saya ya, tapi kalau saya kasih masukan boleh aja. Boleh. Oke. Sebetulnya persoalan kota Bandung ini bukan hanya masalah jalan yang halus, itu mah udah begitu ya. Udah given lah sifatnya. Atau pepohonan itu given juga lah, harus itu mah. Tapi sekarang ini karena pemekarannya banyak, melebar dan juga penduduk menjadi banyak. Jadi persoalannya itu adalah kemacetan, banjir. Lalu ada masalah persampahan dan selam area kampung kota ya, kampung kumuh lah di perkotaan. Ini persoalan. Betul. Dan tentunya semua persoalan ada solusi dengan pendekatan konsep, dengan pendekatan macam-macam. Tapi juga harus paham dulu Bandungnya seperti apa, karakteristik Bandung itu berbeda dengan Medan, Jakarta, Jogja, beda. Iya. Nah, harus nyambung ke sana kan. Jadi memang kalau saya pikir yang paling pokok itu sebenarnya sekarang kemacetan. Kemacetan ya. Karena Bandung menjadi padat. Nah, yang lucunya ya, sebenarnya kalau kita bisa atur, jadi gini, manusia itu kan mengatur. Itu beda dengan tikus tadi. Tikus mah kadi aja, apa berantakan amburadul. Manusia mengatur. Mengatur apa? Mengatur ruang. Mengatur apa lagi? Mengatur sarana prasarana. Nah, itu tuh harus diatur gitu. Jadi jangan sampai seperti kita punya toples ya, kelar lah gitu. Isi 2 tikus. Nah, pada saat dia 2 tikus itu masih bisa nyaman si tikus itu. Begitu tikusnya jadi 100, toplesnya begitu dan kita nggak atur ruangnya lagi. Waduh, saling gigit, saling nggak nyaman gitu. Itu perbandingannya. Logis ya. Logis. Pikiran ya. Jadi kamu gimana mau jadi tikus? Jadi kucing? Dimasukin ke toples ya. Oke. Ini untuk solusinya Pak. Ada punya nggak kalau misalkan jadi seorang pemimpin, misalkan solusinya untuk melihat Bandung sekarang yang macet ini, itu kan kira-kira mau seperti apa? Apakah mau pengurangan kendaraan atau pelebaran jalan, atau mau misalkan nggak ada kendaraan sama sekali? Udahlah jalan kaki lah gitu, kayak dulu gitu kan. Jadi menarik banget. Jadi gini sebenarnya ya, setelah Bandung melebar besar ke kiri ke kanan atau ke utara ke barat ke selatan gitu ya, jadi membesar. Tadinya hanya 250.000 orang, sekarang sudah 2,5 juta. Nah, itu harus ada beberapa regulasi yang pokok sebenarnya. Nah, pertama sebenarnya kalau kita pecah ya, ada Bandung Barat, Bandung Utara, Selatan, dan Timur. Kalau bisa di jalan raya itu jangan saling seliweran begitu aja. Jadi artinya orang yang tinggal di Bandung Barat kerjanya di Bandung Barat gitu. Orang tinggal di Bandung Utara kerja di Bandung Utara. Nah, gimana caranya? Biasanya yang saya lihat di beberapa kota di luar
pengaturan mereka itu dari peraturan daerahnya sebenarnya. Ya. Itu biasanya ada generator atau pusat kegiatan yang besar, ada sebuah mall besar gitu, dan dia punya karyawan banyak dan sebagainya. Karyawannya itu tidak disebar begitu aja, tapi ada di belakangnya. Jadi mereka siapkan mes atau dormitory, asrama, sehingga begitu dia harus kerja ke tempat mallnya dia, tinggal jalan kaki, naik sepeda aja gitu. Nah di jalan raya tidak jadi macet, tidak banyak frekuensi kendaraan. Jadi jangan sampai orang tinggalnya di ujung Berung, kerjanya di Cimahi, orang tinggalnya di Kopo, kerja di Setiabudi gitu. Nah itu tiap hari tuh ulang-alik aja mereka. Belum lagi dari faktor ulang-alik yang lain. Nah itu salah satu pengaturan. Yang kedua jelas transportasi massal. Nah itu kendaraan umum. Gimana? Jadi kita aktifkan apakah KRL seperti inilah. Bandung ini ditunjang juga oleh kota satelitnya. Seperti Jakarta ditunjang oleh Citayam, Depok, Bogor, gitu ya, Bekasi, itu kota satelitnya. Kalau Bandung juga ada, ditunjang oleh Ranca Ekek, Soreang, Kecamatan Lembang. Nah, tiap jam 8 pagi atau jam 7, mereka tuh berbondong-bondong masuk ke pusat kota, Bandung untuk bekerja, dan sekolah macam-macam. Nah ini tuh nggak bisa pakai kendaraan pribadi, motor, mobil masing-masing. Itu yang bikin macet. Tapi masalahnya kendaraan umum tuh saya juga bukan ini ya, gak nyaman. Gak nyaman dari segi ngetena lila gitu kan, terus segi keamanan juga gitu kan, lo bakal asyik copet ya malah kita maksakeun lah. Beli motor lah gitu kan. Beda sama di luar negeri ya. Beda jam sekian misalkan jam 7 berangkat misalkan berangkat yang misalkan telat 5 menit atau udah ketinggalan. Terus tempat turun khusus gitu. Turun di mana wae jadi macet gitu kan ya. Nah, sebenarnya jalur aktif kereta api kita ya, itu sebenarnya menghubungkan di sub-sub urbannya. Misalnya ke Cicalengka, dulu tuh ke Jatinangor tuh ada jalan kereta api juga. Sekarang nggak dipakai. Terus ke Ciwidey juga ada, ke Soreang juga ada, sekarang nggak dipakai. Nah, sebenarnya kita bisa aktifkan lagi itu sebagai angkutan massal gitu, sehingga mereka tidak pakai motor, tidak pakai mobil masuk ke kota Bandung, jadi pakai kendaraan transportasi massal. Daripada misal harus maksakan bikin, tapi ya sudah kejadian ya, kereta api cepat Bandung Jakarta, mendingan di tiap-tiap kota satelit itu diaktifkan sebenarnya. Betul. Sehingga kemacetan di tiap Bandung itu kota termacet di Indonesia loh, mengalahkan Jakarta dan Medan dan Surabaya. Ini luar biasa dan ini persoalan. Sekarang tuh termacet, stuck, bayangkan 5 tahun ke depan kalau kita nggak ada. Itu ya. Bayangkan 5 tahun ke depan aja. Tapi dulu udah bener ya Pak, ketika dibangun stasiun kereta, betul. Kayak ke Tanjung Sari itu ada kan ya? Ke Tanjung Sari, ke Soreang ada. Ciwidey itu kan. Tahun 75 waktu saya di SMP 5 itu masih aktif loh. Saya ke Soreang itu pakai kereta api. Sekarang kita ke Cibatu, ke Garut, tapi yang Sumedang ke Jatinangor nggak ada. Yang ke Soreang udah nggak ada. Padahal itu tanah PJK-nya masih ada. Masih ada. Dan itu tinggal diaktifkan rel aja daripada bikin kereta api cepat misalnya, atau kereta api cepat jalan, ini juga jalan. Untuk kemacetan, sekarang Bandung kota termacet di Indonesia. Luar biasa. Saya orang Bandung sedih kan. Kok bisa gitu? Kok nggak ada? Gimana ini? Ini mah memang tugas kita bersama ya. Pemerintah kasihan banget. Pemerintah kita kasihan. Kita harus ujung-ujungnya jadi pandemelehan teh apa ya? Panudingan. Kok masih pemerintah teh? Balik di orang gitu ya. Coba ini kan kesadaran kita juga lah gitu kan. Satu kesadaran, keduanya sebenarnya memang persoalan populasi yang membesar ya. Nah, tapi kita punya aset tadi, jalan-jalan kereta api yang satelit itu bisa diaktifkan. Tanahnya masih punya pemerintah. Tinggal bagaimana koordinasi pemerintah daerah dengan PTKA misalnya. Terus ya gerbongnya dibikin bagus lah. Tahu nggak si Bonge dari Citayam ke Dukuh Atas ke Sudirman bayar cuma 3.000 pakai KRL RD. Dia tuh naik kereta. Sudirman cuma 3.000 ya Pak. Bonge juga. Bonge ya, Pak Jepri ya. Viral ya. Si JJ itu ya. JJ.
Iya, terus si Roy, pacarnya si JJ, Si Roy. gede, cuma 3.000 perak. Wah. Keretanya enak. Iya. Nah, Pasarnya itu. Bongnya siapa itu Pak Jepri? Pasarnya Bongnya kan si Kurma. Kurma. Katanya sekarang Tahu udah- sih gue kemarin ya. Putus itu ya. Iya, di ghosting si Kurma itu. Berarti ngikutin banget ya, Pak Oh, Jepri. iya. Si Saya kan milenial ya. generasi milenial saya juga. Iya. Sekarang mah. Harus kan Kalau si mengikuti Kurma zaman. dia mah zilenial dia. Zilenial. Ya, jadi memang harus mengikuti zaman, ngiklan zaman. Ketika sekarang lebih ke visual tuh apa ya? YouTube, Ya, lebih ke media visual, ya. ya. Karena kalau misalnya orang kieu gitu, meureun moal ieu nya Mau berkembang. mau berkembang ketinggalan zaman Ketinggalan berarti kan. zaman. Nah ini, ini saya sudah pegang buku ini koloni terakhir. Iya. Ini tentang konferensi Iya, jadi- Asia Afrika Iya, tahun 1955 di Bandung. Ini karyanya Pak Jepri kok. Betul, betul. Ini kamu udah baca belum? Iya kan baru dikasih, baru dikasih. Saya 6 bulan yang lalu dikasih. Nah, Iya. udah dibaca. Belum selesai. Baru halaman 6. Masih Nah, banyak. makanya sekarang tanyain. Iya. Ini katanya ini sukses katanya. Ini konferensi Asia Afrika itu sukses. Iya. Apa sih yang menjadi faktor gitu Ya. kesuksesannya itu gitu kan? Ya ini menarik nih karena generasi milenial kita ya. Ya. Kalau ditanya konferensi Asia Afrika atau 55 tahu. Gimana? Iya sukses dan hasil Bandung kan? Iya betul. Terus ya sudah gitu aja. Iya. Nah sebetulnya nggak hanya begitu aja. Implikasinya atau dampaknya itu sebetulnya mendunia, menggelikan Iya, malah. betul. Nah dari kondisi itulah saya membuat novel untuk anak muda sih sebenarnya dan mencintai lagi kepada prestasi besar bangsa Indonesia. Jangan sampai mereka menganggap generasi senior kita nggak ada prestasinya cuma banyak-banyakin dia suka miskin, banyak-banyakin kan nggak bagus, itu mau Ya, prestasi ya, ya. gitu. Ya, ya. Nah, Ya. sebenarnya bangsa kita itu leluhur kita atau generasi terdahulu itu prestasinya luar biasa. Malah sampai dan situasi tahun 55 itu hampir mirip dengan situasi kita sekarang. Tahun 55 itu setelah Perang Dunia Kedua, dunia terbelah dua menjadi blok barat dan blok timur. Blok barat pemenang perang kelompok Amerika dan teman-temannya, dan timur ini Soviet Rusia dan teman-temannya juga. Indonesia mah nggak mau ikut kiri kanan. Juga dia malah jadi pelopor untuk mendirikan bangsa-bangsa yang tidak ikut kiri dan di kanan. Itu Luar biasa ya. Jadi kalau ada dua kekuatan besar, ini Indonesia menjadi kekuatan penyeimbang di tengah. Dan dia jadi pemimpinnya. Jadi untuk mendamaikan yang lagi Ya. rusuh ini Ya, ya. mungkin karena Indonesia sama namanya apa Jabri ya. Iya. Jadi berbagai etnik, suku gitu kan. Benar. Jadi udah paham Ya, menyatukan Asia Afrika itu Ya, gitu kan. jadi betul dasar. sebenarnya Asia Afrika itu sukses salah satunya karena ada pidato pembukaan sih sebenarnya dari Presiden Republik Indonesia saat itu Insinyur Soekarno. Dia mengarahkan ke para delegasi yang hadir. Nah di Gedung Merdeka ya. Di Gedung Merdeka di sini? Di sini dekat di sebelah. Pantesan Pak Jepri Ya. ada sungai terpanjang katanya di sana teh. Sungai Cikapundung Pono suka penuh. melewati Asia dan Afrika. Dua benua. cerdas. Iya betul. Jadi memang sengaja sih dikumpulkan di Bandung. Nah, itu juga luar biasa. Saya ceritakan di dalam sebuah novel. Kenapa novel? Karena novel itu rileks ya. Iya, benar. Rileks. Terus juga apa tidak harus mendogma lah. Kita tuh sekarang udah nggak musim lah kayak dosen. Iya, iya. Guru gitu ya mendogma enggak lah. Iya. Ayo kita bikin bareng-bareng, Iya. bikin bareng-bareng gitu. Nah. Jadi rupanya salah satu faktor kesuksesan KA55 itu adalah arahan atau pidato pembukaan dari Presiden Soekarno di Gedung Merdeka, terus keynote speaker gitu. Itu di hadapan para delegasi yang 29 negara tadi, 29 negara itu baru merdeka mereka. Ya, karena setelah Perang Dunia Kedua kita duluan sebenarnya yang memerdekakan. Jadi gini, sebelum Perang Dunia ke-1 di 1920 itu bangsa kulit berwarna ini Ya.
itu hampir 85% dikolonial oleh bangsa Eropa, didatangi oleh mereka dan dijajah, dikolonialisasi. Nah, tapi setelah Perang Dunia Kedua tahun 40-an meledak Perang Dunia Kedua, Eropa hancur-hancuran setelah itu. Tadinya Hitler ya Jerman menggeruduk pakai tank Guderian, Erwin Rommel itu ke arah barat, ke Prancis, ke Polandia, ke Inggris juga Pulau Inggris dihantamin. Nah, tapi lalu Amerika bantuin, ini jadi terdesak. Tapi ke timur juga si Jerman Nazi juga menggeluduk tuh, ke Rusia ya, diambilin lagi tuh. Sama Rusia digeruduk lagi, kejepit ujungnya. Akhirnya Berlin dipecah bagi dua. Nah, dipecah bagi dua, tapi implikasinya adalah peradaban Eropa hancur. Ekonomi Eropa habis Perang Dunia Kedua hancur. Termasuk orang-orangnya. 2 juta tentara Jerman ditawan ke Siberia oleh pasukan Rusia tuh. Itu pemuda-pemudanya itu yang tadinya gagah-gagah itu nggak ada tuh di Berlin di Jerman tuh karena ditawan Amerika juga sekian juta. Dirontok. Nah, tapi Belanda juga rontok, Polandia rontok. Nah, akhirnya bangsa-bangsa kulit berwarna ada kesempatan untuk merdeka. Berani merebut kekosongan itu dan mereka merdeka. Siapa yang pertama kali merdeka? Siapa, Pak? Bangsa kita. Indonesia. Ya. Indonesia. 1945. Ya, Perang Dunia Kedua selesai, Perang Pasifik juga selesai. Hiroshima dan Nagasaki dibom. Terus Jepang angkat tangan, surrender. Wah, kita merdeka. Wah, merebut. Ini nggak boleh dikuasai lagi oleh bangsa asing. Hebat. Yang kedua, India tahun 47. Ambil juga dari Inggris. Terus Cina 49. Terus tiap tahun lagi merdeka. Nah, tahun 55 hanya 29 bangsa atau negara yang sudah merdeka. Berkumpul di Bandung. Dikumpulkan di Bandung. Nah, yang menariknya itu pidatonya itu presiden kita tuh pidato. Bangsa Asia Afrika kalian adalah beragam. Banyak berpandangan macam-macam. Bangsanya beda-beda. Warna kulit juga beda-beda. Agamanya pun beda-beda. Karena di Asia Afrika ini semua agama ada. Buddha, Hindu, Islam, Kristen, Ortodok, wah segala macam ada. Tapi kalian tuh hampir sama dengan kami di Nusantara. Kami pun begitu. Suku bangsa kami macam-macam. Jawa, Sunda, Batak, Minang, Papua. Papua waktu itu belum merdeka. Belum dilepas oleh Belanda ya, tahun 55. Kalimantan ada Dayak, ada orang Bali. Kita beragam. Agamanya juga beragam. Ada satu kesamaan. Iya. Nah, kata presiden ini, Pak Isidro Soekarno ini, dia bilang, ambillah langkah seperti kami. Kami hidup rukun. Oh iya, gimana mereka yang berpikir-pikir? Kami punya sebuah tali pengikat dalam sebuah kebinekaan ini. Nah, coba cari tali pengikat itu persaudaraan yang muncul dalam Pancasila kita ya. Itu tuh luar biasa. Itu makanya sukses gitu. Diakui sama dunia. Indonesia menjadi viral lah kalau viral gitu kan. Dulu bisa mempersatukan masalah dulu yang dari luar sana ke Bandung kan semua ke luar negeri. Itu kesininya naik apa, Pak? Ya naik pesawat atau naik pesawat. Udah ada pesawat ya, Pak ya dulu ya? Sudah ada. Nah, jadi sebenarnya yang menarik lagi di bangsa-bangsa yang 29 datang hadir ke Bandung ini itu sebagian atau blok barat, sebagian blok timur, sebagian lagi mungkin tidak blok kiri kanan ya. Termasuk Indonesia itu nggak ke kiri nggak ke kanan. Indonesia itu non blok. Pengen blok sendiri aja lah gitu. Tidak ikut ke sini, tidak ikut ke sana. Nah, yang blok Amerika misalnya itu ada di situ tuh ada Thailand. Didatang ya ke sini, Turki datang ke sini. Terus ada beberapa India juga ya. Terus ada yang blok Rusia ada juga. Misal Vietnam Utara ya. Terus ada beberapa. Nah, mereka tuh tidak berantem di sini karena berpikir wah lebih bagus kita cari persatuan daripada cari permusuhan gitu. Sehingga jadi sukses. Sebenarnya kalau enggak mereka berantem saling ini kan
Saya mau gini, saya mau gitu, saya mau gini gitu. Orang-orang mau berantem deh. Kayak kemarin, lu cebong, gua komplek, lu cebong, wah ribut kan. Yang kedua, arahan dari pidato pembukaan Insinyur Soekarno itu yang menarik adalah dia mau menitipkan pesan dalam cara nanti mengambil keputusan bersama, jangan pakai voting. Itu mah gaya barat. Tuh, jangan pakai puting. Acara yang terbesar mana itu yang itu. Yang ngarahin. Iya. Coba carilah cara-cara yang lebih nyaman. Musyawarah mufakat. Betul. Nah, gimana musyawarah mufakat tuh? Kalau misalnya Kang Aldo merah, saya putih. Ya. Kita cek kata Kang Aldo harus merah. Saya bilang harus putih, harus merah. Kita mufakat aja. Ya udah, hasilnya apa? Merah ke putih-putih. Ya, di situ enak, di sini enak gitu. Ya benar. Nah, dan ini ada semacam kesepakatan. Dasa Sila Bandung. Nah, jadi setelah mereka bersidang-sidang di KA 55, lalu mereka akhirnya sepakat. 29 bangsa negara yang baru mereka ini sepakat mengeluarkan sebuah statement yang dinamakan, sebenarnya namanya itu The 10 Principle of Bandung. The 10 Principle of Bandung. Iya kan, internasional name-nya itu ya. Dasa. Kita di dalam kurung Dasa Sila Bandung. Isinya adalah menolak segala gerak kolonial bangsa Eropa di seluruh dunia. Hebat. Karena menurut saya hanya ada 3 peristiwa besar dunia tentang kemanusiaan. Pertama, Declaration of Independence, Thomas Jefferson di 1796 menggabungkan bangsa Amerika untuk melawan kolonial Inggris. Lalu muncullah negara baru yang namanya United States of America. Itu Declaration of Independence. Yang kedua, peristiwa kemanusiaan yang kedua dunia ini, besar dunia, adalah peristiwa Revolusi Prancis. Itu kerajaan feodal yang kerajaan itu memisahkan antara raja dan rakyat. Jadi nggak boleh ini kalau raja orangnya berdarah biru, titisan dewa, rakyat itu yang harus ngabdi ke raja. Nah itu nggak mau secara hak asasi dibongkar, dilawan. Muncullah demokrasi yang kita namakan trias politika. Jadi kekuasaan diatur oleh 3 pilar tadi, legislatif, eksekutif, yudikatif. Dari sana nih. Nah, yang ketiga peristiwa besar dunia tentang kemanusiaan itu adalah The 10 Principle of Bandung. Ya, disepakati atau diteken oleh 29 bangsa yang baru merdeka di kota Bandung pada saat terakhir penutupan KA tanggal 24 April tahun 1955. Itu muncullah sebuah deklarasi dunia, The 10 Principle of Bandung atau Dasar Sila Bandung. Ini memberikan dampak, tatanan kolonial internasional berubah karena orang kulit putih juga akhirnya lebih menghargai orang kulit berwarna. Nah, dampak realnya seperti apa? Yang menarik dampak realnya itu adalah bangsa Maroko ya di Afrika Utara itu dilepas akhirnya oleh pemerintahan Perancis dan negara Perancis, dilepas untuk disuruh mendirikan negaranya sendiri. Lalu tahun 1956 lagi bangsa Aljazair juga begitu, dilepaskan. Hanya salaman, nggak merebut dengan darah dan senjata. Langsung dikasih kemerdekaan gitu Pak. Banyak keuntungan. Dan juga bangsa Melayu tahun 1957 itu hanya disalamin gini aja oleh negara Inggris. Kamu siap-siap bikin negara Malaysia. Berkat apa? Berkat 10 Principle of Bandung. Jadi bangsa Maroko, bangsa Aljazair dan bangsa Melayu yang pertama ini mereka dilepaskan, benar-benar berterima kasih kepada bangsa Indonesia. Nah, itu hasil kesepakatannya. Jadi menguntungkan berbagai negara. Itu yang sedang bebas jadi merdeka. Di Maroko ada jalan Insinyur Soekarno. Ada tuh. Makanya kamu jangan banyak Maroko. Di Aljazair ada patung Soekarno juga karena mereka kagum dan berterima kasih kepada Bandung, Indonesia, Soekarno. Mudah-mudahan ya orang Melayu juga di Kuala Lumpur adalah jalannya atau patungnya Soekarno. Karena mereka juga terimplikasi terdampak oleh adanya KA 55. Iya, Sila Bandung itu hasil kesepakatan. Kasih tahu ke sana.
suruh bikin apa aja di sana. Ya, pokoknya ada sebuah penghargaan lah. Terima kasih. Jalan Bandung lah, Jalan Bandung gitu kan. Kuala Lumpur. Terus bikin Kampung Soekarno kayak apa ya? Kan mereka dimerdekakan loh. Iya, betul. Konvensi Asia Afrika Organisasi Sila kan. Nah itu, jadi dan tiap tahun itu sampai sekarang udah 130-an Ya. bangsa kulit berwarna lepas dari kolonialisme. Nah itu, nih itu kan tadi hasil kesepakatan yang dinamakan Dasar Sila Bandung. Yang terakhir apa nih? Yang terakhir Ini tentang acara besar gitu kan, KA tahun 55 itu pastilah ada yang namanya pensabotasian gitu kan, terus pengacauan seperti itu. Ada nggak Pak? Ya. Kebetulan tahun 2003 saya bikin model foundation ya dengan kawan-kawan. Nah, salah satunya adalah Pak Ruslan Dugani, udah meninggal beliau. Dia itu sekjen KA tahun 55. Dia cerita banyak. Nah, jadi rupanya pada tahun 55 itu situasinya hampir sama dengan sekarang. Blok Barat, Blok Timur itu sedang giat-giatnya. Sehingga mereka juga antara Blok Barat dan Blok Timur tidak ingin negara-negara yang kumpul di Bandung ini lari ke blok mereka atau ke musuh blok mereka. Sehingga mereka berusaha untuk menggagalkan KA 55. Ya, jadi Perdana Menteri India sebelum masuk ke Bandung itu terjadi penembakan di Delhi, tapi luput. Nah, ngincat tangkis mungkinnya Pak, ditang gitu. Nggak kena dia. Nggak tahu hebatnya si Pak Nehru itu ya. Nah, yang keduanya lucu juga nih. Jadi Gedung Merdeka dulu namanya Societe Concordia. Tiba-tiba dibakar orang. Dibakar orang. Itu keburu dipadamkan. Itu sebelumnya interiornya habis dibakar. Ya, tapi direnovasi lagi, cepat-cepat direnovasi karena 18 April 55 kan dipakai untuk acara pembukaan konferensi pada saat itu. Sampai segitunya ya. Nah, itu 18 April akan dibuka. Tanggal 12 Aprilnya pesawat delegasi pertama dari Cina itu tiba-tiba meledak di Laut Natuna, tenggelam, namanya pesawat Kashmir Princess. Itu 13 orang meninggal lah, hanya beberapa orang yang selamat. Ya, terus dicek ke sini katanya dikasih C4 yang ada bom di sini. Ini sabotase lah. Iya. Dan di Natuna itu perairan Indonesia. Setelah lepas dari Laut Cina masuk ke Natuna. Jadi kalau sekarang Natuna diributin itu tetap perairan Indonesia. Jadi KA 55 ya. Dan mereka waktu KA 55 pun mereka masuk Natuna harus lapor dulu. Ya. Pemerintah Indonesia waktu ada penyelidikan kapalnya kan tenggelam di laut itu. Ya. Nah, jadi sebenarnya ya memang KA 55 itu adalah peristiwa internasional ya. Betul. Dilaksanakan oleh bangsa yang baru dimerdekakan. Iya. Kita di bangsa yang baru 10 tahun merdeka. Betul. 45 ke 55. 45 ya. Iya. Dan itu kerja hebat dari semua pihak. Sebuah kebanggaan tentu untuk bangsa Indonesia baru 10 tahun sudah mengadakan event besar internasional. Kebayang sok misalnya aduh di gedung mana ya acaranya tapi itu orangnya pasti. Waktu itu IO-nya siapa? Pasti. Yang catering pasti ada. Pasti. Wedding aja ada sekarang. Iya, pasti ada. Soalnya kan istilahnya untuk nginep di mana tamunya pasti ada apa namanya asar kayak gitulah. Kalau sekarang makanya dulu juga Cepopong kan ikut andil ya. Iya, beliau. Jadi dulu masih SMA dulu apa SMP ya? SMA ya, Cepopong. Jadi semua anak muda juga dilibatkan, anak SMA, anak mahasiswa karena ada beberapa perguruan tinggi ya. Iya. Dulu itu Universitas Islam Indonesia, sekarang ITB namanya. Nah, anak-anak itu dilibatkan untuk ini ada sebagai penerjemah, ya. Iya, luar biasa ya. Iya, betul. Ikut andil. Iya. Berarti begitu ramainya dulu tahun 55 pas KA ini. Iya. Kalau kita ke Maroko ditanya dari mana Bandung Indonesia, dulu orang Bandung, gitu. Dulu kami disambut oleh orang Bandung tahun 55. Betul, itu nggak apa-apa. Jadi kita tahu sekarang, wah luar biasa. Nih, Pak Jeffrey, ini penting sekali berarti ini berada di perpustakaannya sekolah-sekolah. Betul. Ya, karena isinya ini betul-betul sejarah juga. Terus
lebih membumikan lagi Pancasila ini. Iya, betul. Jadi tertanam di novel ini cerita-ceritanya tentang perilaku-perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Ya, ini perlu banget nih untuk memperkuat anak-anak muda sekarang. Betul. Kan biar tidak terpecah belah ya Pak. Nah, coba boleh dijelaskan nih. Iya betul. Gampang. Kita ini memang disrupsi ya, generasi milenial ini di persimpangan jalan sebenarnya. Karena mereka secara historis juga nggak banyak lagi terputus ya. Nah, sedangkan kedepannya atau lingkungan faktor eksternal kita, liberalis kapitalis itu masih main. Sosialis, komunis misalnya masih main juga. Pengen kita dipengaruhi oleh mereka. Lalu juga faktor-faktor lain lah, ada ingin memecah diri, itu tuh masih tetap ada. Nah, padahal kita besar karena kita bersatu. Kalau kita terpecah-pecah, kita lemah. Nah, di sini saya ngajarin, di samping ada cerita KA55, mereka lalu berantem di lorong-lorong bawah tanah melawan yang mau sabotase, lalu ada berantem juga dengan sniper yang disiapin untuk nembak Nehru gitu ya, atau Chou En-lai. Mereka berantem di sana, terus ada romansa juga, karena kalau novel kan harus ada romans, anak-anak muda lah ya. Lalu banyak sekali, tapi saya intinya ingin mengajarkan bahwa mereka itu ada sikap persatuan ya. Ini tokohnya juga ada Lingga tuh orang Sunda asli. Lalu ada Waskito, ini anak Solo. Terus ada Rizal, ini anak Minang gitu ya. Kan mereka bersahabat. Dan Indonesia adalah itu, dan sahabat itu indah. Jadi keberagaman menjadi sebuah kesatuan dan sebuah harmoni yang menjadi kekuatan. Dan itu kita miliki gitu ya. Jangan kekuatan keharmonisan ini dipecah-pecah lagi menjadi lalu babak belur, lalu bodoh lagi kita. Kita bodoh tuh karena kita pecah-pecah. Nah, itu. Kita dibodoh-bodohin hampir berapa ratus tahun ya oleh bangsa Eropa misalnya. Karena kita dipecah-pecah. Divided Emperor ya. Pecah belah, lalu mereka menguasai. Jangan sampai ke sana. Mengadu domba, itu ya. Betul. Dari domba. Ya. Terima kasih Pak Jeffrey ya sudah ngobrol-ngobrol. Sebenarnya masih banyak yang ditanyakan lagi, tapi nanti kita bikin season 2. Banyak kalau ngobrol sama kita. Nggak bakalan selesai 2 jam 3 jam. Harus 3 bulan lah. 3 bulan beberapa episode lah. Ya, mungkin ini ada semacam quote atau closing statement lah dari Pak Jeffrey. Ya, jadi intinya saya titipkan ke generasi muda bahwa sebenarnya kita nggak usah lihat terlalu jauh keluar ya. Kita bisa menggali prestasi besar bangsa itu banyak gitu. Jadi peristiwa KA55 saja itu tidak hanya dilihat KA55 Dasar Bandung, 29 negara datang ke Bandung, titik, nggak hanya seperti itu. Tapi kita harus gali dan lihat mutiara-mutiara gitu tadi. Ternyata bangsa Indonesia bisa dapat melepaskan bangsa-bangsa atau saudara kita dari kolonial. Dan ini adalah bangsa kita adalah bangsa besar yang perlu kita jaga dan dihargai martabat bangsa Indonesia. Nah, itu jadi merasa bangga, merasa leges gitu ya sebagai bangsa Indonesia. Saya inginkan generasi muda juga seperti itu. Bangga terhadap bangsa Indonesia dengan prestasi besar bangsa. Jagalah prestasi besar bangsa. Nah, itu adalah generasi muda sekarang ya. Terima kasih Pak Jeffrey sama-sama sudah hadir di Mungkin Ini Podcast. Karena mungkin ini podcast, mungkin ini juga bukan. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Jeffrey, sehat selalu ya. Alhamdulillah. Nanti kita akan ngopi bareng. Mangga. Jangan lupa mundur ya. Oke.